Gui Chong Dizun ini benar-benar idiot, dia sangat mudah ditipu. Gumam Molly menyingkirkan kotak batu giok itu, dan ekspresinya yang berkabut tiba-tiba tersenyum. Yang lain menjadi gila, dan Molly benar-benar membodohi Gui Chong Dizun untuk harta karun tanpa bayaran. Kemudian, Molly duduk bersila, dan kekuatan magis melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, beberapa sumber kekacauan terbang ke arahnya. Banyak orang terkejut bahwa Molly dapat merebut sumber kekacauan dari tangan Qin Chen. Perlu dicatat bahwa ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh Wan Xiu Dizun. Awalnya, Qin Chen sendiri telah membuat Wan Xiu Dizun dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi sekarang ditambah dengan kekuatan Molly, mereka bahkan tidak bisa menyerap residunya. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Mereka harus dihentikan, teriak Gui Chong Dizun meraung. Pada saat ini, tubuh Gui Chong Dizun tiba-tiba menyemburkan nafas yang mengerikan. Tubuhnya terbentang dengan lingkaran hitam, total 9.981 cahaya hitam mengelilingi Gui Chong Dizun. Jumu Dizun, kamu juga melakukannya. Saat ini, Wan Xiu Dizun berkata dengan sungguh-sungguh. Ini, ucap Jumu Dizun, pria kuat dari suku Jumu di sampingnya, sedikit mengubah ekspresinya. Bakat klan mata raksasamu bisa membunuh musuh di luar angkasa. Ucap Wan Xiu Dizun dengan dingin. Bunuh, teriak Gui Chong Dizun dan Jumu Dizun, dan keduanya langsung meledak ke langit. Pada saat ini, intisari langit dan bumi seakan terkuras oleh mereka, kekuatan langit dan bumi semuanya diserap oleh mereka. Saat ini, keduanya berada dalam kemegahan tak terbatas dari sumber darah mereka. Segera setelah Gui Chong Dizun dan Jumu Dizun langsung menggunakan kekuatan magis klan mereka sendiri, banyak orang tergerak. Ini untuk membunuh Qin Chen dan Molly. Ucap Qin Chen mencibir ketika dua kekuatan gaib khusus datang untuk menghancurkan dan membunuhnya. Dengan suara ledakan yang keras, api teratai hijau kekacauan di tubuhnya berputar, dan aura kekuatan api teratai hijau kekacauan yang tak ada habisnya menyebar. Kekuatan kekacauan dituangkan ke dalam tubuh Qin Chen dalam sekejap. Saat ini, Qin Chen seperti kekuatan kacau yang mengandung ribuan lautan naik ke langit dan bergegas ke kedalaman kehampaan. Pada saat ini, Qin Chen seolah-olah tampak membawa langit biru abadi. Semua sosoknya biru dan kacau, dan sebuah jalan mengelilingi Qin Chen. Kekuatan supranatural bawaan macam apa ini? Melihat bahwa Qin Chen secara langsung menyebabkan penglihatan yang begitu mengerikan, banyak orang terkejut dan berseru. Tidak, ini bukan kekuatan supranatural bakat bawaan, ini adalah kekuatan gelombang kekacauan. Ucap seorang pria besar tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat kekuatan kekacauan yang disebabkan oleh Qin Chen. Namun, gelombang kekacauan tidaklah sepele. Semua orang hanya bisa menolaknya. Belum pernah terdengar ada yang bisa memindahkannya. Sekarang tangan Qin Chen telah memicu gelombang kekacauan di sekitarnya, bagaimana ini tidak mengejutkan. Mereka bertiga secara bersamaan menggunakan kekuatan magis yang menakutkan. Qin Chen mengambang dalam kekacauan, sementara Jumu Dizun seperti dewa yang berdiri di belakangnya, dan Gui Chong Dizun penuh dengan ki iblis. Ada seni rahasia yang melonjak di tubuhnya, menyerap kekuatan jalan besar dan berubah menjadi iblis yang mengerikan. Saat ini, ketiganya saling berhadapan dengan kekuatan magis tingkat atas, yang membuat banyak para bangsawan tertegun, dan juga membuat mereka terlihat iri dan cemburu. Itu adalah keterampilan rahasia dari kekuatan magis, dan hanya kekuatan tertinggi yang dapat memiliki metode luar biasa seperti itu. Akhirnya, Jumu Dizun dan Gui Chong Dizun menyerang Qin Chen. Dan kekuatan mata raksasa dari Jumu Dizun bergegas menghancurkan Qin Chen, sementara Gui Chong Dizun melahap langit dan bumi, merambah dunia, bahkan hukum bisa menelan mereka. Dengan satu mulut, mereka akan memakan Qin Chen. Di sisi lain, Qin Chen membawa kekuatan kekacauan. Di atas gelombang kacau yang tak berujung, gelombang itu langsung meluas tanpa batas. Dalam sekejap, kekuatan Qin Chen menggantikan langit dan bumi, dan gelombang kacaunya menggantikan gelombang kosong. Tiga kekuatan supernatural teratas langsung bertarung bersama, dan merobek langit. Pada akhirnya, ketiga kekuatan magis itu meledak bersamaan. Dengan pukulan pamungkas, gelombang kekacauan Qin Chen menang,
dan perluasan langit dan bumi langsung mendorong kembali Guichong Dizun dan Jumu Dizun. Di udara, Guichong Dizun dan Jumu Dizun terguncang mundur beberapa langkah oleh gelombang kekacauan, dan keduanya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Dengan gerakan ini, mereka langsung ditarik oleh kekuatan kekacauan yang mengerikan di bintang-bintang gelap, dan mereka memuntahkan seteguk darah, dan tubuh mereka akan diledakkan langsung oleh gelombang kekacauan. Melihat pemandangan ini, para bangsawan dari 10.000 ras semuanya berubah warna, dan mata banyak orang menunjukkan kepanikan. Semua orang menebak tentang seberapa kuat Qin Chen, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen begitu mengerikan. Sekarang Qin Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir Jumu Dizun dan Guichong Dizun, dia bahkan berada di atas angin, membuat semua orang terkejut. Jumu Dizun dan Guichong Dizun terombang-ambing oleh gelombang kacau yang mengerikan dan akan pergi dari sini. Kekuatan sumber mengalir melalui mereka berdua, dan mereka buru-buru menstabilkan sosok mereka, duduk bersila, sosok mereka terus bergetar, dan dunia bergetar. Tapi pada akhirnya, keduanya memuntahkan darah bersama, wajah mereka pucat dan ekspresi mereka layu. Mereka semua terluka parah, bukan di tangan Qin Chen, tetapi di bawah pusaran gelombang kekacauan. Namun, konsekuensinya sudah sangat bagus. Setidaknya mereka berdua belum diledakkan. Begitu mereka diledakkan, butuh setidaknya beberapa hari untuk kembali ke sini. Ini adalah kerugian besar bagi para master puncak Dizun. Pada saat ini, Jumu Dizun dan Guichong Dizun menjadi tenang, masing-masing berubah menjadi amarah, dan merasa kesal, karena untuk menstabilkan posisi mereka, mereka dengan paksa menahan gelombang yang kacau dan melukai asalnya dan menderita kerusakan parah. Wan Xiu Dizun dan Jiu Yue Dizun menarik napas dalam-dalam, mata mereka menatap Qin Chen dengan dingin. "Nak, sudah terlambat untuk menyerah sekarang," ucap Wan Xiu Dizun dengan dingin. Qin Chen melirik mereka, dan berkata dengan malas, "Jangan bertele-tele, tembak saja jika kamu memiliki semacam keterampilan, dan tunjukkan gada pembunuhmu. Aku akan menemanimu," ucap Qin Chen mencibir. "Sialan, nak, karena kamu bertekad untuk mati, maka kursi ini akan memenuhimu lebih cepat," ucap Wan Xiu Dizun mendengus, dan begitu kata-kata itu jatuh, suara bel berdentang, dan dia telah mengorbankan hartanya. Begitu harta karun Wan Xiu Dizun keluar, harta itu melayang di atas kepalanya, dan ada cahaya bintang yang tak berujung berkelap-kelip di antara langit dan bumi. Ini adalah lonceng besar yang penuh dengan bintang. Seluruh lonceng raksasa itu mencolok ke langit, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di cahaya bintang. Bintang-bintang ini mekar dengan cahaya yang luas dan berkembang menjadi langit berbintang alam semesta. Lonceng 10.000 bintang. Setelah melihat lonceng raksasa ini, banyak master terhormat dari 10.000 ras berubah secara drastis. Seorang Dizun menarik napas dingin dan berkata, "Ini adalah lonceng Wansing dari Istana Dewa Bintang, senjata terhormat tingkat atas dari Istana Dewa Bintang." Sebelumnya, banyak orang tahu bahwa Wan Xiu Dizun pasti memiliki senjata terhormat tingkat atas, tetapi mereka tidak menyangka Wan Xiu Dizun akan membawa lonceng Wansing yang terkenal dan mengerikan dari Istana Dewa Bintangnya. Dengan suara keras, ruang dan waktu berfluktuasi. Pada saat ini, Jiu Yue Dizun juga tidak lagi menyimpannya, dia mengorbankan gada pembunuhnya, dan sebuah harta karun muncul. Harta karun Jiu Yue Dizun adalah drum raksasa. Badan luar drum raksasa ini berwarna hitam legam, seolah-olah terbuat dari emas hitam. Tidak banyak pola hias pada drum raksasa itu, hanya ada satu pola di atasnya, yaitu gunung yang megah. Gunung ini dikelilingi oleh awan dan kabut. Meskipun gunung ini diukir di atas kulit drum raksasa, dengan beberapa pukulan, itu membuat orang merasakan kebesarannya, seolah-olah gunung seperti itu dapat menekan 9 alam. Ini adalah drum Haotian. Terlalu besar bagi Dayu Sensan untuk memberikan drum Haotian kepada Jiu Yue Dizun. Ucap banyak orang berseru ketika melihat gendang besar ini, mata banyak orang terbuka lebar dan terkejut serta iri. Melihat harta karun Jiu Yue Dizun, Qin Chen menyipitkan matanya, tidak bisa menahan senyum, dan menjilat bibirnya. Karena drum ini, dia benar-benar mendengar bahwa itu adalah harta karun yang tercatat di warisan Istana Butian. Ini membuat kelopak mata Qin Chen berdenyut dan menyipitkan matanya,
menyaksikan drum Haotian yang mengambang di atas kepala Jiu Yue Dizun. Molly paling mengenal Qin Chen. Ketika dia melihat ekspresi Qin Chen, dia segera memiliki firasat bahwa dia tahu seseorang akan mengalami nasib buruk. Pada saat ini, banyak orang yang hadir menahan napas dan menyaksikan pemandangan di kehampaan. Qin Chen dan mereka bertiga saling berhadapan. Aura menakutkan itu bergulir seperti ombak, yang membuat orang terkejut, terutama drum Haotian Jiu Yue Dizun dan lonceng 10.000 bintang milik Quan Xiu Dizun memancarkan aura yang menekan segala sesuatu di dunia, dan itu membuat kaki orang gemetar. Jika kamu memiliki harta, keluarkan saja, atau kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Ucap Jiu Yue Dizun dengan dingin. Saat ini, Jiu Yue Dizun dan Quan Xiu Dizun penuh percaya diri. Mereka datang dengan dua senjata yang tak terkalahkan, dan mereka pasti bisa membunuh Qin Chen menjadi terak. Di bawah dua senjata yang tak terkalahkan ini, bahkan jika Qin Chen memiliki senjata tingkat atas, dia tidak dapat menduduki salah satu dari mereka. Harta karun. Ucap Qin Chen melirik mereka perlahan, dan berkata, apakah aku perlu harta untuk berurusan denganmu? Dengan tangan kosongku ini sudah cukup. Saat dia berkata, dia merentangkan tangannya. Mendengar kata-kata Qin Chen seperti itu, semua orang telah melihat kesombongan Qin Chen, tetapi itu terlalu sombong untuk mengambil dua senjata yang tak terkalahkan dengan tangan kosong. Belum lagi Qin Chen, bahkan jika itu adalah Yuan Hun Dizun, mereka khawatir dia tidak berani melakukannya. Menggunakan tangan kosongnya untuk mengambil dua senjata yang tak terkalahkan pada saat bersamaan. Hal-hal yang tidak tahu hidup atau mati, bunuh. Kata Quan Xiu Dizun tersenyum dingin dan berteriak, dan seketika semua ki yang mulia mengalir ke lonceng 10.000 bintang, dan lonceng itu langsung meledak ke langit dengan raungan keras. Sebuah bintang besar keluar dari lonceng 10.000 bintang. Bintang api merah ini sangat besar, dan nyala api yang sangat besar itu sangat menakutkan sehingga membuat orang ngeri. Ketika bintang api merah ini meledak, itu langsung memicu aura api yang tak ada habisnya, seolah mengubah seluruh kehampaan menjadi lautan api. Dengan suara ledakan yang keras, ketika lonceng Wan Xing didesak, Jiu Yue Dizun tidak ketinggalan dari yang lain, darahnya seperti laut, mendesak drum Haotian. Dengan suara keras dari tabuhan genderang, roh para dewa terhalau, dan dengan jeritan keras Jiu Yue Dizun, drum Haotian dan lonceng Wan Xing meledak bersamaan. Dengan ledakan, dua senjata yang tak terkalahkan langsung menyerang Qin Chen. Drum Haotian terbang secara horizontal, dan kekosongan hancur, seperti gunung yang menekan langit, mekar dengan kekuatan ilahi yang besar, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan ia memiliki momentum membunuh dewa dan iblis. Dua tentara tak terkalahkan datang dalam sekejap. Jangan katakan bahwa orang lain, bahkan banyak Master Dizun di tempat kejadian sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Di bawah ledakan dua senjata yang tak terkalahkan ini, belum lagi Qin Chen, bahkan Dizun yang menentang langit pun akan dihancurkan oleh ledakan ini. Pada saat dua senjata yang tak terkalahkan tiba, Qin Chen bergerak, dan kehampaan bergetar. Pada saat ini, aura kacau di tubuh Qin Chen melonjak, dan api teratai hijau kekacauan mekar dengan kekuatan kacau yang mengerikan. Dikombinasikan dengan energi naga sejati yang sangat besar di tubuh Qin Chen bergegas dengan kecepatan yang tak tertandingi untuk bertemu dengan drum Haotian yang terbang secara horizontal. Bayangan naga sejati muncul dari sosok Qin Chen, dan dia tiba-tiba bertemu dengan drum Haotian yang berasal dari ledakan. Banyak orang tidak bisa menahan tangis saat melihat pemandangan ini. Sudah terlambat bagi orang lain untuk menyerah di hadapan senjata terhormat seperti itu, apalagi menghadapi pertempuran. Namun, Qin Chen menghadap langsung ke genderang Haotian, dan bayangan naga sejati menjulurkan cakar naganya yang besar dan merentangkan sudut yang luar biasa untuk bertemu dengan genderang Haotian yang meledak. Melihat adegan ini, semua orang tampak konyol. Semua orang dapat membayangkan bahwa energi naga sejati yang diubah oleh Qin Chen di bawah drum Haotian akan langsung hancur, dan tubuhnya akan dihancurkan berkeping-keping oleh drum Haotian. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terpikirkan terjadi. Cakar bayangan naga sejati menjebak drum Haotian, dan ki naga sejati yang diubah Qin Chen langsung meledak dan runtuh. Namun,
Kekuatan kekacauan biru di Ki Naga Sejati yang diubah oleh Qin Chen tidak terpengaruh sama sekali. Itu berubah menjadi telapak tangan biru yang kacau dan dengan kuat menggenggam drum Haotian di kehampaan. Saat ini, wajah Jiu Yue Dizun berubah drastis, dan dia terkejut. Drum Haotiannya sebenarnya di penjara. Terdengar suara keras, kehampaan runtuh, dan bintang-bintang dari api merah meledak dan terbunuh dalam sekejap. Meskipun aura menakutkan dari bintang-bintang belum tiba, kekuatan ilahi yang luas telah menyapu, membuat orang tidak memiliki perlawanan. Lonceng 10.000 bintang menyerang dan membunuh, menggulung cahaya bintang yang mengerikan, dan membawa keagungan yang tak terkalahkan. Pada saat ini, bahkan para Master Dizun yang kuat hanya bisa duduk dan menunggu kematian, dan tidak bisa menahan serangan lonceng Wan Xing yang tak terkalahkan. Namun, Qin Chen sama sekali tidak melihat bintang api merah itu. Di daerahnya, drum Haotian tiba-tiba berubah arah dan berlari ke bintang api merah dalam sekejap. Saat drum Haotian dilepaskan, udara kacau di tubuh Qin Chen melonjak ke dalam drum Haotian, dan seluruh drum Haotian bersinar terang. Pada saat ini, drum Haotian telah hilang, dan sebuah gunung yang megah muncul di kehampaan yang tak berujung, seperti kepala gunung di langit. Dalam kehampaan yang tak berujung, itu adalah kota pegunungan yang menjaga keabadian. Di bawah hantaman yang mempesona, drum Haotian melepaskan pukulan yang paling tak terkalahkan, seolah-olah kaisar secara pribadi mengorbankan genderang Haotian. Dengan dentuman keras, Jiu Yue Dizun kehilangan kendali atas drum Haotian, dan drum Haotian menghantam bintang api merah dengan pukulan yang paling tak terkalahkan. Dengan pukulan ini, langit dan bumi memucat, belum lagi semua orang di kehampaan terdekat, bahkan semua orang bijak di area aura luar yang kacau terkejut, dan kaki mereka gemetar. Dengan raungan yang sangat menusuk telinga, bintang api merah yang ditampilkan oleh lonceng Wan Xing itu hancur menjadi abu, dan genderang Haotian menghantam bintang api merah itu, seperti ledakan di seluruh alam surga. Suara keras ini bahkan mengguncang para Master Dizun, dan mereka tidak bisa menahannya. Dua senjata yang tak terkalahkan bertabrakan dengan keras, dan drum Haotian melepaskan pukulan yang paling tak terkalahkan dan paling menantang. Tidak ada keraguan bahwa bahkan bintang api merah yang ditampilkan oleh lonceng Wan Xing pun tidak dapat menahannya. Bintang api merah tiba-tiba mengeluarkan raungan yang keras, pecah berkeping-keping dengan suara mencicit, dan langsung hancur berkeping-keping. Selain itu, kekuatan tumbukan yang mengerikan itu menyapu lonceng Wan Xing, membuat wajah Wan Xiu Dizun sangat berubah, dan buru-buru mendesak lonceng Wan Xing untuk menahannya. Langit menderu, drum Haotian dan lonceng Wan Xing bertabrakan satu sama lain, dunia sunyi, dan cahaya terang yang menyilaukan memantulkan mata semua orang. Wan Xiu Dizun dan Jiu Yue Dizun memuntahkan seteguk darah, tubuh mereka bergetar, wajah mereka pucat, dan mereka hampir tidak bisa berdiri tegak. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apa yang mereka lihat? Wan Xiu Dizun dan Jiu Yue Dizun bergabung, tiba-tiba diblokir oleh Qin Chen. Dua kekuatan besar puncak, yang menampilkan harta karun puncak, sebenarnya diblokir, dan mereka dibombardir oleh senjata satu sama lain. Adegan seperti itu benar-benar menakutkan. Intinya adalah mereka tidak dapat memahami bagaimana Qin Chen menolak genderang Haotian dan mendesak genderang Haotian. Bukankah itu harta karun Dayu Sensan? Bagaimana itu bisa dikendalikan dengan mudah oleh Qin Chen? Semua perubahan ini terlalu cepat, dari tangan halus Qin Chen hingga pukulan yang menyilaukan, hingga genderang Haotian yang mengenai lonceng Wan Xing, dan Wan Xiu Dizun serta Jiu Yue Dizun terluka. Semua ini hanyalah kejadian sesaat. Ketika mereka berdua terluka dan ketakutan, sosok Qin Chen bergerak, dan dia langsung berdiri di tempat yang jaraknya lebih dari 7.800 mil, dan terus menyapu ke arah bintang gelap. Pada saat yang sama, tangan kanan Qin Chen membawanya langsung ke drum Haotian.